1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dadang Abdul Fatah, SPDI dari MI Darul Himayah Jakarta, Kecamatan Cibiu, Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat. Juga merupakan salah satu mahasiswa PPG 2025 dari LPTK Lok Semawe Aceh, dengan nomor peserta 1724501380092 dengan NIM 202461092. Pada hari ini, tanggal 10 Mei 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja pada mata pelajaran fikih di kelas 6 MI dengan materi jual beli. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair. Sobahul nur. Sobahul khair. Alhamdulillah, anak-anakku sekalian, kita bertemu lagi di pelajaran fikih. Di kelas 6 ini kita akan mempelajari fikih tentang jual beli. Sebelum ke materi, marilah kita berdoa dulu. Silakan untuk berdoa dipimpin oleh ketua kelasnya. Silakan. Kaisa, silakan pimpin.
ada semua, tapi adalah untuk pengabsenan dulu ya. Tapi pas disebutkan nama, kalian sebutkan kegiatan untuk pertemuan ini kan jual beli ya. Misalkan di pasar, nama-nama barang yang di pasar sebutkan 3, ya, bisa. Nah, anggun, anggun, sebutkan benda yang ada di pasar 3. Kedua, baju, celana, sepatu. Ya. Anggun ada ya. 2, cecep, barang yang ada di pasar. Mainan. Terus sayur. Ramdi, aki, Q. Apa itu teh aki teh? Ramdi apa? Ya. Sebutkan Ramdi barang yang ada di pasar 2 pasar. Mas. Terus sabun. Baik. Benar enggak? Ada itu yang disebutkan mereka? Ada. Teman kalian ada? Ada. 4. Muhammad Kaisa. Mana Muhammad Kaisa? Sebutkan benda atau barang yang ada di pasar. Opea, topi, apa lagi? Makanan. Terus spesifik ya, makanannya apa? Din. Peralatan makan, Pak. Peralatan makan. Terus garpu, apa lagi? Sendok. Ya. Benar? Benar, Pak. Bisa. Aura. Coba sebutkan benda yang ada di pasar. Sepatu, tas, kacamata. Seperti pada nak pakai kacamata. Kamila, mana Kamila? Angkat tangan Kamila. Kamila, coba sebutkan benda apa saja yang ada di pasar. Buah, terus sandal. Apa lagi? Sudah banyak kok. Kamila, kemudian Raina. Apa saja Raina? Sabuk, dasi, kerudung. Kemudian Pebi, mana Pebi? Angkat tangan Pebi. Apa saja benda yang ada di pasar? Kaki, ya, yang lain, ya, itu sudah disebutkan sama Kaisa tadi. Jaket, ya. Fadilah. Oh, nggak hadir ya. Indri, mana Indri? Indri, coba sebutkan benda apa saja yang ada di pasar yang kira-kira bisa diperjualbelikan. Sudah tadi kaos kaki sama ini. Tadi ya. Seragam, terus jas, ada ya. Selanjutnya opik. Mana opik? Opik. Sebutkan benda yang ada di pasar yang kamu ketahui.
Sapu, betul. Hah? Alat pel. Bagus. Terakhir Saiful Alif. Mana Saiful Alif? Saiful Alif. Coba kamu sebutkan benda yang ada di pasar. Pensil, terus buku. Tepuk tangan. Alhamdulillah. Berarti kalian sering nggak pergi ke pasar? Sering. Sering nggak melakukan transaksi jual beli? Kadang atau sering. Untuk supaya rasa kebangsaan kita selaku pelajar tumbuh, maka sekarang kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Semua untuk lagu Indonesia Raya, semua berdiri. Kita mulai. Hiduplah Indonesia Raya. Doa. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, dari pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Selesai. Nah, kembali setelah kalian kembali. Sekarang masuk ke materi jual beli. Sekarang masuk ke pokok pembahasan, yaitu jual beli. Siapa yang tahu apa itu jual? Apa yang kamu ketahui tentang jual beli? Maura, apa yang kamu ketahui tentang jual beli? Maura? Atau siapa yang angkat tangan yang bisa? Kaisa? Menjual barang. Siapa lagi? Anggun?
tentang jual beli. Coba sebutkan apa yang kamu ketahui tentang jual beli. Alif, beli barang. Terus keluarkan pikiran. Deden, apa yang kamu ketahui tentang jual beli? Berjualan, Pak. Berjualan. Nah itu. Terus siapa lagi? Menjual, Pak. Menjual. Terus membeli. Terus Menjual. menjual. Baik. Dalam hadis Rasul itu, silakan keluarkan dulu bukunya. Kalau terus kalian juga bisa memahami prinsip-prinsip jual beli. Satu, bisa memahami pengertian rukun syarat jual beli dalam Islam. Bisa menganalisis hak dan kewajiban dalam transaksi jual beli. Bisa memahami prinsip pinjam meminjam dalam Islam. Nah, memahami konsep jual beli yang sah dalam Islam nanti bisa menjelaskan hak pembeli dan penjual dalam transaksi. Itu tujuan dari pembelajaran. Jual beli, kita lihat dalam layar di sini pengertian jual beli. Pengertian jual beli. Jual beli adalah kesepakatan antara penjual dan pembeli untuk mentransfer kepemilikan barang atau jasa dengan imbalan uang. Hal ini untuk mencakup elemen seperti kesepakatan harga dan ketentuan transaksi lain. Dalam hadis Rasul itu dijelaskan bahwa wa ahallallahu al-bai'a dalam surat Al-Baqarah. Dalam surat Al-Baqarah itu ada ayat wa ahallallahu al-bai'a wa harama riba. Wa ahallallahu, dan telah menghalalkan Allah Subhanahu wa taala al-bai'a terhadap jual beli. Wa haramar riba, dan telah mengharamkan riba. Tuh. Jadi kenapa proses jual beli itu kenapa jadi halal? Karena jual beli itu ada rasa di kita nih. Kita ingin memiliki barang tertentu kan? Setiap orang ingin memiliki barang tertentu. Contoh, Kaisa ingin punya mobil. Apakah diperolehnya dengan cara yang halal atau dengan cara yang haram? Diperolehnya dengan cara yang baik atau tidak baik? Dalam ketentuan Islam, kalau kita ingin memiliki barang tertentu, maka akan dilakukan transaksi jual beli atau meminta atau jual beli. Dalam hal ini adalah jual beli. Nah, tentu dari tadi kita ingin beli apa? Punya apa? Misalkan Apik punya kendaraan, ingin punya motor, ingin punya yang ditunggu dulu, ingin punya baju yang bagus. Nah, ingin punya baju yang bagus, tentu kita harus
memiliki barang tersebut karena sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, untuk memperolehnya itu kita bisa dengan mengambil tanpa sepengetahuan orang tersebut, bisa juga dengan membeli. Nah, kalau tidak sesuai dengan ajaran agama, kita ujuk-ujuk kata kote mengambil, gitu ya, mengambil punya orang lain. Apakah bakal kena sanksi? Bakal ya. Nah, tapi dengan proses jual beli yang tadinya kita mengambil paksa itu haram, kalau dengan jual beli maka jadi halal. Maka dalam Al-Quran terangkan dalam surat Al-Baqarah tadi, wa ahalallahul bai'a wa harama riba. Dan Allah telah menghalalkan jual beli, mengharamkan riba. Nah, proses jual beli yang kamu ketahui di mana saja? Di toko, Pak. Di toko. Di mana lagi? Pasar. Pasar. Di mana lagi? Warung. Di warung. Mana? Warteg, Pak. Warteg. Bisa. Di mana lagi? Di mana? Rumah makan. Mana lagi? Rumah Padang, Pak. Rumah Padang. Mana? Kafe. Kafe. Apa yang kamu lakukan di kafe? Hah? Hanya, Pak. Memesan terus Jual, Pak. jual, melakukan pemesanan barang, makanan, lalu membayarnya. Apakah itu disebut jual beli? Jual beli, Pak. Jual beli. Karena apa? Ada transaksi. Ada transaksi. Umumnya jual beli itu dilakukan di pasar. Umumnya di pasar atau. Nah, tadi pengertian jual beli adalah menyerahkan atau membeli, menjual dan membeli dengan adanya kesepakatan. Jadi ada kerelaan antara pihak pembeli dan pihak penjual. Kemudian dalam praktek jual beli itu tentu ada syarat dan rukun. Ya, syarat dan rukun. Apa rukun dari jual beli? Siapa yang tahu rukun jual beli? Ada barang, Pak. Ada barang, betul. Ini satu ada Ada barang. barang. Rukun jual beli. Nah, bagus kan Didin. Satu adanya apa tadi? Barang. Barang. Dua Ada pembeli, Pak. ada pembeli. Gak apa-apa. Ngaca asal. Terus Ada penjual, Pak. ada penjual. Terus Ada alat tukar. ada Alat tukar. alat tukar. Ya, bagus. Terus lima apa lagi? Satu barang, benda yang akan ditransaksikan, yang diperjualbelikan. Misalkan barangnya itu apa? Emas, contoh emas, atau buku lah ya, sesuai dengan apa? Sesuai dengan keadaan kita. Buku. Ada pembeli. Pembeli itu siapa? Diri kita sendiri. Orang yang mau Membeli. memiliki barang tersebut. Ketiga, Jual. penjual. Penjual itu siapa? Yang
menjual barangnya. Orang yang akan menjual barang. Keempat, alat tukar. Nah, alat yang bisa ditukarkan dengan barang yang mau Tukar. dibeli, gitu ya, yang mau Beli. dibeli alat tukar. Alat tukar itu bisa berupa apa? Uang. Uang. Zaman sekarang uang, zaman dulu, kalau dulu mah namanya itu barter dulu. Dulu tahun nenek moyang ya disebutnya teh barter. Jadi barter itu barang dengan barang. Contoh kita. Contoh kebutuhan di rumah kita itu kan makan ya. Bila kita tidak punya mau makan itu tidak punya lauk untuk makan seperti ikan gitu atau ayam atau tempe. Nah, kita hanya punya di rumah dulu itu menukar. Kalau pilihan dan ada ikannya, sedangkan di rumah hanya punya nasinya saja. Nah, itu menukar ke tetangga dengan apa? Dengan benda lain sesuai kesepakatan. Misalkan gini, kita tadi contoh Pak Dadang dulu beli es pakai apa? Dulu kan gak pakai uang, beli es tapi pakai beras 1 cangkir, pakai pakai padi. Nah, suka ke sawah, gitu ya. Suka apa namanya? Panen sawah. Nah, panen padi, ketika panen padi itu kan suka ada yang jualan es. Namanya itu Mang Yati. Nah, pakai es serut. Esnya kita beli 1 gelas ditukar dengan padi. Nah, 1 gelas. Belum bisa begitu. Nah, itu namanya apa? Barter. Barter itu pun adalah sama jual beli. Kita pingin es 1 gelas, tukang es dikasih sama kita padi 1 gelas. Atau apa lagi? Coba. Dalam kalian barter. Coba. Dalam ini masuk jual beli barter. Pertukaran benda dengan benda. Misalkan Alif pingin buku dari Didin. Alif hanya bukan uang. Alif punya barang yang disukai Didin. Misalkan apa? Mobil. Mobilan. Nah, itu kan Alif jadi punya bukunya Didin. Didin punya mobil-mobilannya Alif. Coba kamu cara barter punya apa ditukar dengan Maura? Anggun. Buku dengan Pensil. ya kan? Anggun di rumah suka ada transaksi jual beli enggak? Ada warung di rumah? Ada. Ini punya jualan apa? Kan sama. Misalkan ke Bapak jualan apa? Somai. Ini jualan apa di rumah? Jualan es. Misal es apa namanya itu? Es kapal. Nah, karena masing-masing Maura nggak punya duit, Anggun nggak punya duit, gitu ya. Bisa itu ditukar. Artinya ditukarnya barang. Maura jadi punya es boba, misalkan ya. Anggun dikasih sok. Itu jual beli bukan? Jual beli sama tukar menukar dengan apa? Dengan kesepakatan dan dengan kerelaan. Paham untuk jual beli? Kelima adalah apa? Terakhir, sebagai syarat dalam Islam.
yaitu Transaksi. ijab, Kabul. qabul. Ini harus ada ya. Dalam agama Islam berarti syarat jual beli itu satu. Apa tadi? Ada barang. Ada barang, ada Beli. pembeli, terus Ada penjual. ada penjual, Ada tukar. ada alat tukar, dan ada ijab. Kabul. Saya terima barangnya dan saya kasih uangnya. Itu sudah merupakan ijab. Kabul. Lalu nah, ini masuknya dalam unsur jual beli atau rukun jual beli ya. Syarat jenis-jenis jual beli. Jenis-jenis jual beli. Jenis jual beli itu bisa tunai, bisa jual beli kredit, bisa jual beli online. Sekarang maraknya online. Siapa yang sering online? Apa yang tahu tentang online? Hah? Siapa yang suka online? Jual beli online? Di sini, COD. Siapa? Kita beli barang ke toko dalam Lazada. Masuk COD, bayar di sini. Masuk dalam jual beli. Tapi dalam Islam itu harus ada akad, ya. Kemudian hukum setelah kita tahu tentang rukun jual beli, itu ada apa istilahnya? Hukum jual beli. Nah, di sini ada hukum jual beli. Satu, hukum itu apa? Sunnah. Kedua, mubah. Ketiga, wajib. Betul. Keempat, Makruh. haram. Hukum jual beli itu mencakup berapa aspek? 4. Satu, sunnah. Terus mubah. Kemudian wajib. Ketiga, haram. Terakhir haram. Coba bagaimana jika jual beli itu yang Sunnah. asal daripada jual beli itu adalah mubah. Asalnya adalah mubah. Jual beli itu hukum asalnya. Jual beli hukum asalnya adalah mubah. Ada mubah saya? Apa itu? Boleh. Jadi tidak halal, tidak wajib, tidak haram. Kalau sunnah itu dilaksanakan menjadi apa? Berpahala. Kalau mubah dilaksanakan itu enggak dapat pahala, enggak mendapat siksa. Kalau wajib mesti dilaksanakan. Dapat Kalau tidak dilaksanakan berarti haram. dosa.
ada lembar LKPD. LKPD itu lembar kerja peserta didik. Ya. Sebelum kita buat kelompok dulu ya. Buat kelompok, nanti dipresentasikan. Coba buat kelompok. Cukup perempuan semua, laki-laki dibagi 3, dibagi 2. Itu sudah ke sana. Alif di sini sama Dindin sama Cecep. Perempuan silakan di sana berkelompok. Oke, di sini. Baiklah, sekarang adalah kalian akan mengisi lembar kerja peserta didik atau LKPD. Nah, kelompoknya sudah dibuat ya. Ada 3 kelompok. Pertama, kelompok Didin, Alif, sama Topik. Kelompok kedua perempuan semua. Ada Maura, Anggun, Kamila, Naina, dan Yedis. Ini lembar soal yang kalian harus isi ya. Nanti dipresentasikan di depan. Ini lembar soalnya. Ada materi, silakan baca materinya dan jawab soalnya. Nanti kalian bisa mempresentasikan di depan sesuai dengan kelompoknya. Ini untuk kelompok Kesha yang diperiksa sama Feby, Ramzi, dan Ali. Nah, lembar jawabannya tadi sudah ya. Silakan boleh satu, boleh semuanya. Nanti dipresentasikan di depan karena ini hasil kerja kelompok ya. Kerja kelompok, silakan kerja bareng-bareng. Saya bisa menanyakan ke Ramzi, jawabannya saling bantu. Semuanya saling bantu.
waktu 20 menit ya. Itu pertanyaannya. Jadi kalian simak dulu, itu ada tuh kan, bacalah teks berikut ini dengan sesama. Baca dulu ya, kemudian kalian pahami, amati, dan kemudian jawab soal. Jawab soal. Soalnya yaitu satu, sebutkan 3 rukun jual beli. Kedua, apa yang dimaksud dengan iya? Nah, itu di sana sudah ada. Ada, baca dulu, baca waktu ya. Iya, berikan contohnya. 3, mengapa seseorang harus mengembalikan barang yang dipinjam? Jelaskan. 3, jika menemukan dompet, nah jika menemukan dompet di jalan, apa yang harus kamu lakukan sesuai dengan ajaran Islam? 5, apa akibat dari perbuatan gosok?
Bagaimana? Ada kendala? Bisa kalian mengerjakannya? Sudah belum? Berapa? Sudah? Sudah. Sudah. Baik. Sekarang kalian bisa mempresentasikan hasil kerja kalian. Sekarang kelompok perempuan dulu ya. Sudah? Belum? Belum? Sudah? Silakan. Sebutkan kalian, ketuanya misalkan Maura. Ketuanya siapa, anggotanya siapa disebutkan dan jawabannya. Silakan ke depan, perempuan. Kalian diwakili. Baik. Silakan. Agak digeser. Silakan. Sebutkan, perkenalkan dulu. Sama perkenalkan nama ketuanya, anggotanya.
Silakan kalian bacakan apa hasil kerja daripada kelompok kalian. Boleh satu nomor sama satu orang. Ya, benar. Apa yang dimaksud dengan belahan dari rupiah? Belahan yaitu fokus dari apapun transaksi akan dilakukan pada petani belahan habis hingga Suaranya agak keras. melaporkannya kepada warga setempat untuk mengetahui barang siapa yang Terus? Baik. Sudah? Baik, silakan. Tepuk tangan dulu. Tepuk tangan untuk kelompok yang sudah mempresentasikan apa namanya, hasil kerja kelompok kalian. Kemudian sekarang kelompok presentasi dari kelompok 2 dari oleh Udin dan kawan-kawan. Silakan perkenalan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Deden Sakurangkat. Baik. Coba bacakan hasil kerja kelompok kalian. Satu, kembali menjual hijab kabul. Dua, Dibacakan soalnya dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deden. Silakan bacakan dulu soalnya. Jual beli dalam Islam. Satu, kembali menjual hijab kabul. Apa yang dimaksud dengan Yaitu hak untuk memilih. Nggak cek udah kamu.
Apa yang dimaksud dengan biar berikan contohnya? Tiga, mengapa seorang harus mengembalikan barang yang dipinjam, menjelaskan alasannya. Karena barang yang diterima ada yang diterima. Terus empat. Teruskan. Empat, jika menemukan dompet di jalan, apa yang harus kamu lakukan sesuai ajaran Islam? Mengembalikannya. Terakhir. Lima, apa akibat dari perbuatan gasap dalam kehidupan sosial? Orang tidak mempercayai dirinya. Tepuk tangan buat kelompok selanjutnya. Sekarang dari kelompok Kesa, silakan. Kesa, Alif, Kevin, dan Namdi. Silakan perkenalkan kalian dan nanti bacakan hasilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan dulu. Nama saya Alif. Silakan. Sekarang kalian bacakan hasil daripada kerja kelompok yang tadi telah kalian kerjakan. Bacakan soalnya dan kemudian bacakan juga jawabannya. Ada kita kembali barang dan dicampur. Nomor 2 siapa? Nomor 2. Bacakan. Apa yang dimaksud dengan kias? Silakan jawabannya. Tiga. Mengapa seorang harus mengambilkan barang yang dipinjam? Nomor berapa sekarang? Pak, silakan. Silakan. Menemukan dompet di jalan apa yang Jika kalian menemukan dompet di jalan, bagaimana tindakan kalian? Bagaimana? barang semua yang harus diumumkan terlebih dahulu sebelum diumumkan. Dia umumkan terlebih dahulu. Kelima, terakhir baca. Lima, jawabannya apa? Meminjam sesuatu tanpa memberitahu kepada pemiliknya. Boleh tidak itu? Tidak. Silakan sebutkan. Alhamdulillahirobbilalamin. Semua Bapak lihat semua bisa mengerjakan berdasarkan kelompoknya masing-masing. Sudah duduk yang tertib. Kemudian sekarang masuk tahap akhir ya.
Sebelum Bapak lihat semua bisa mengerjakan berdasarkan kelompoknya masing-masing. Sekarang masuk tahap terakhir ya. Saya akan bertanya untuk mengulas apa materi yang tadi disampaikan. Apa itu jual beli? Antara saksi jual beli. Tadi jual beli adalah pertukaran Barang. barang antara seseorang dengan orang lain dengan suka Rela. itu jual beli. Kemudian rukun jual beli apa saja tadi? Barang, Bayar uang, tukar, jam kabel. hukum jual beli, sekali lagi pengertian jual beli, pertukaran barang antara satu dengan yang lainnya dengan suka rela. Kemudian rukun jual beli ada 5. 1, kemudian hukum jual beli. Alhamdulillah pertemuan kali ini dalam mata pelajaran fikih mengenai jual beli. Alhamdulillah telah tersampaikan, mudah-mudahan kalian lebih paham tentang jual beli dan kalian bisa dan mengaplikasikan. Marilah kita tutup acara pembelajaran ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillah. Silakan dirapikan dulu bangkunya, dirapikan oleh Kesha.